saudara kita ingin meninggikan nama Yesus dimanapun Anda berada, mari kita terus nyatakan, hanya dengan Yesus kita memperoleh sesuatu, hanya dengan Yesus kita memperoleh kekuatan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Mari kita imani sepenuh jiwa kita, sepenuh jiwa ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Selamanya Engkau Tuhan ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Oh, harame kita searti sama nyingkang bepegai jari. Dia kita temu domba anak kudus dalam bangsa kemenangan. Arah
janjinya kau disertai rindu lama. Engkau Yesus, Dia tuh datang kebelamaian. Dia tuh datang kebelamaian. Dia tuh datang kebelamaian. Haleluya. Haleluya. Coba aku cari kita ngajar Tuhan kita. Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pada saat ini saudara, kita sebelum ini pernah bersiaran dan di mana saya sendiri ada menyampaikan beberapa topik sebelum ini, termasuk menghadapi badai hidup bagian pertama, menghadapi badai hidup yang bagian kedua, dan juga topik yang pernah dikongsikan, kemenangan yang memberi kemenangan, doa untuk kesatuan, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Kristus. Jadi kesenambungan dari topik-topik tersebut ada kaitan dengan topik itu. Saya juga ingin kongsikan topik pada malam ini yang diberi nama cinta sejati. Ini ada kaitan dengan topik yang sebelum ini, saudara. Kalau kita bertumbuh dan berbuah dalam kasih Kristus, tetapi malam ini saya ingin membawa kita mengupas lebih mendalam lagi apa itu cinta sejati. Dan kalau kita lihat di dalam dunia ini, saudara, perkataan ini, cinta ataupun kasih ini tidak asing. Cuma kita melihat, saudara, kadang-kadang yang disebut cinta ini boleh mengecewakan orang. Jadi apakah itu yang dimaksudkan dengan cinta sejati pada malam hari ini? Baiklah, kalau kita melihat dari pandangan Alkitab, dia jauh berbeza dari apa yang mungkin dunia ini katakan tentang cinta, saudara. Jadi ayat kunci kita pada malam ini yang diambil dari 1 Yohanes 4:19, saudara. Di mana firman Tuhan mengatakan begini, demikian. Kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi, saudara. Kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi saudara, bila kita memikirkan perkara ini, saudara, ternyata di dalam 1 Yohanes 4:11 hingga 19 ini adalah merupakan tulang belakang surat Rasul Yohanes. Cara utama orang Kristen untuk dikenali adalah dengan kasih. Ini adalah kehendak Tuhan, saudara. Seperti saya katakan sebelum ini, bukti terbesar ataupun saksi terbesar adalah kasih bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebab ini kalau lihat, ya, kalau gereja dikenali dengan kasihnya, saudara, ini bukan sekadar apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan untuk orang lain. Benar, cinta yang saleh adalah bukti yang paling kuat untuk dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan. Cinta ini datang daripada Tuhan yang mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Ketika kita hidup
dalam ketaatan kepada Tuhan menurut cinta, kita dapat yakin dalam hubungan kita dengannya dan tidak perlu takut akan penilaiannya. Seperti mana kita tahu, dalam kasih ini, dalam cinta Kristus ini, saudara, tidak ada ketakutan. Dan ini sangat bermakna bagi kita. Nah, saudara, coba kita perhatikan, renungkan sedalam-dalamnya kenyataan ini. Kalau berbicara mengenai siapa yang memilih siapa, siapa yang terlebih dahulu memulakan cinta ini, dia boleh terjadi seperti ini. Saya yang memilih Tuhan atau Tuhan memilih saya. Kalau saya yang pilih Tuhan, maka saya perlu melindungi Tuhan itu. Dan saya akan dapat lakukan dan membuat dia sesuka hati saya. Sebab saya yang pilih dia. Siapa tahu, saudara, itu adalah untuk kepentingan saya. Tetapi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan mempunyai tujuan lebih daripada rencana orang yang dipilih. Sebab dia adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang pilih kita, maka Tuhan akan melindungi. Dia akan menjaga kita. Dan dia menyediakan apa? Keperluan untuk memenuhi rencananya di dalam kehidupan orang yang dia pilih. Jadi oleh sebab itu, saudara, kita sangat yakin dengan firman Tuhan yang mengatakan, kita mengasihi, kalau kita dapat melakukan itu, mengasihi sesama sendiri, berarti kita sudah tahu, memahami dari mana datangnya kasih ini, kalau bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kasih Tuhan itulah, saudara, dari situlah kita dapat mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu. Dan cinta yang kita miliki itu adalah daripada Tuhan. Maka segala sesuatu, saudara, itu harus bertolak ataupun berlandaskan kasih Tuhan. Dan yang seterusnya, kita mau kupas juga di dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 17, saudara, di mana kita pernah membaca di mana Yesus bertanya kepada Petrus. Nah, kita mau kupas bagian firman Tuhan ini, saudara. Dan poin yang pertama ialah kenali status cintamu terhadap Yesus. Mari kita baca, saudara, dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Selepas sarapan bersama-sama, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, berilah anak-anak dombaku makan. Bagi kali kedua Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku? Petrus menjawab, Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Ayat 17. Bagi kali ketiga Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihiku? Petrus sedih karena Yesus bertanya kepadanya bagi kali ketiga, adakah kamu mengasihi aku? Lalu dia menjawab, Tuhan, engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, berilah domba-dombaku makan. Berbicara mengenai
kasih. Saudara, kita ingin kupas sedikit mengenai perkataan kasih di sini atau cinta. Sebab di dalam perkataan Yunani, saudara, yang diterjemah kepada bahasa Inggris, dia tetap love. Tetapi Yesus menggunakan perkataan soalan yang pertama dan kedua itu, dia gunakan perkataan kasih di sini adalah agape. Nah, jadi diterjemah dalam bahasa kebangsaan kita juga itu cinta ataupun kasih. Tetapi perkataan di dalam teks, dalam konteks ini dia berbeza. Di mana Petrus menjawab Yesus dengan perkataan Yunani yang berbeza. Nah, perhatikan saudara. Dan soalan yang pertama di sini, bila Yesus ajukan pertanyaan ini, adakah kamu benar-benar mengasihiku? Dan Petrus menjawab di sini saudara, ya Tuhan, engkau tahu aku philos ataupun phileo kepadamu. Nah, perkataan agape dan phileo digunakan di sini. Dan apa maknanya kalau dalam bahasa Yunani, saudara? Agape ini merupakan kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat, pengorbanan. Ya, itu yang Yesus berikan di atas kayu salib. Dan Yesus adalah penyumbang kasih ini kepada orang yang dia pilih. Dan sedikit kita melihat di sini, Petrus mengatakan sesuatu yang benar tentang dirinya sendiri, saudara. Dan ada orang bertanya, kenapa Yesus perlu bertanya kepada Petrus, kalau dia memang tahu bahwa Petrus ini seperti itu keadaannya. Dan sudah pasti, saudara, kalau menurut pengakuan Petrus di sini, dia tahu, Yesus tahu segalanya. Maka tidak jadi soal di sini, tidak jadi soalan di sini sebenarnya. Ya, sama ada Yesus itu mengetahui atau tidak. Itu bukan masalah di sini. Tetapi kita lihat di sini, bila Yesus bertanya kepada Petrus, adakah dia mengasihi? Nah, satu perkara yang di sini, saudara, tujuan soalan ini adalah bukan untuk Yesus sebenarnya, saudara. Sebab Yesus memang tahu siapa Petrus dan sikapnya. Dia tahu sangat. Bukan hanya Petrus. Kita ini pun Yesus tahu. Dengan teliti tentang kita sebelum kita lahir. Sebab dia adalah Tuhan. Jadi tidak ada soalan tentang semada Yesus tahu atau tidak, saudara. Dia memang pasti tahu tentang Petrus dan murid-muridnya. Dan untuk kita juga dia sudah tahu siapa kita sebenarnya, saudara. Sebelum kita cakap, dia sudah tahu. Nah, sudah pasti di sini Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu, saudara. Tetapi ini adalah membawa Simon Petrus ke tahap di mana dia harus sadar bahwa hidup dia yang tidak sempurna, ya saudara, perlu disempurnakan oleh Yesus Kristus. Di mana silapnya Petrus. Tetapi saya setuju dengan orang yang jujur seperti Petrus ini, saudara, menyatakan hal yang sebenar tentang dirinya. Nah, mungkin ada orang yang menyatakan sesuatu yang bukan dirinya. Nah, itu lebih menyedihkan. Karena kita berbicara mengenai kebenaran. Bila kita membuat pengakuan kita itu tidak seperti apa yang adanya kita. Jadi bila Petrus mengatakan dia mengasihi Tuhan Yesus sebagai seorang teman, itu yang disebut di sini phileo ini adalah aku mengasihi kamu bukan dengan kasih agape, itu maknanya, tetapi mengasihi kamu dengan phileo. Phileo ini adalah teman
sebagai seorang kawan. Jadi di sini saudara kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Itu sebab saya katakan di sini poin yang pertama itu kenali status cintamu terhadap Yesus Kristus. Nah, saudara, bila kita pikir tentang perkara ini, saudara, dia mengundang banyak pertanyaan kepada Petrus. Apa kata kalau sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita mengasihi Tuhan? Apakah karena berkat-berkat yang Dia sudah curahkan bagi kita? Ataupun adapun dalam keadaan tertentu yang kita melihat berkat-Nya dan kasih Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita, karena berkat-berkat yang kita dapat rasakan dan kita dapat lihat, saudara, membuat kita senang hati. Apakah itu? Itu alasan untuk mencintai Tuhan? Apakah Dia dianggap sebagai juru selamat Anda? Ataupun Yesus itu hanya teman begitu saja? Tapi saudara, soalan demi soalan dan soalan yang sama diajukan. Selepas itu saudara, yang kedua kali ini pun Yesus gunakan perkataan agape lagi. Ya, adakah kamu benar-benar mengasihiku? Maknanya, Petrus, adakah kamu benar-benar ada agape terhadap aku? Dan Petrus tetap menjawab, aku Pelio. 2 kali sudah dibalas dengan itu. Jawaban Petrus itu tetap sama, saudara. Ya, jujur juga dia. Mengaku dia adalah seorang Pelio. Tidak salah, saudara. Karena kalau kita mengaku, itulah kita sebenarnya, saudara, itu lebih memudahkan prosesnya. Tetapi, yang ketiga kali, Yesus bertanya lagi. Kenapa ini 3 kali sudah, saudara? Masih ingat kita di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di sini soalannya juga 3 kali, sangat menarik. Ya, saudara. Maka itu saya mau membawa kita melihat di mana Petrus pernah mengatakan sesuatu, membuat pengakuan terhadap Yesus Kristus, keadaan dia, status dia, keadaan dia, kalau banding dengan murid-murid yang lain, itu terdapat di dalam Matius 26 ayat 31 hingga 33. Saya rasa saudara ini menjadi poin yang kedua, kita perlu belajar dari kesilapan. Jangan ikut emosi. Nah, perhatikan di sini ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan goyah karenaku malam ini. Seperti yang telah tersurat, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertimpiaran. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, saudara. Petrus menjawab, dia katakan, kalaupun semua orang yang goyah karenamu, aku tidak akan goyah. Sungguh pun, ya, kalau mendengar pengakuan dan kata-kata ini, saudara, apa yang di dalam Petrus ini? Tetapi Yesus, dia tahu dari mana sumbernya. Sudah nyata di sini, Petrus menyatakan sesuatu. Itu pendirian dia. Kalau yang lain goyah, ya, aku tidak akan goyah. Lihat di sini, saudara. Nampak sekali ego seorang ini
dan dagingnya, saudara, mengatakan dengan kekuatannya sendiri. Ya, jadi sebenarnya itulah yang boleh manusia lakukan, ingin mencapai keadaan ataupun sesuatu dengan kekuatannya sendiri seperti Petrus. Tapi ternyata, saudara, apa yang dia katakan ini tidak kesampaian, tidak menjadi kenyataan. Karena ini hanya perkataan ataupun kekuatan daging. Memang itu yang dia inginkan, saudara. Kalau kita pikir di sini, saudara, berapa banyak orang Kristen sangat rindu untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, mungkin pernah juga seperti ini. Tapi berakhir dengan kelemahan dan merasa gagal seperti Petrus. Sampai keadaan itu menekan dia, saudara, dia tahu. Saudara. Tidak seperti apa yang dikatakan di tengah-tengah depan murid dan Yesus sendiri mendengar itu. Bila pencobaan datang, apa yang dia katakan ini, saudara, bukan dia lupa, tetapi itu tidak bertahan. Pengakuan daging ini, kekuatan manusia, saudara, untuk ikut Tuhan, tidak akan menjadi kenyataan tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kepenuhan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa kita yang berani mengatakan bahwa kita kuat dan kita tidak akan goyah, saudara, tanpa kekuatan Tuhan? Itulah sebab, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar firman Tuhan, kebenaran. Supaya kita tidak ikut emosi kita. Supaya kita tidak ikut keinginan daging kita. Supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Ataupun, saudara, orang mungkin terpengaruh dengan kata-kata itu. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, dari siapa lagi, saudara? Jadi saya rasa ini satu perkara yang perlu kita renungkan sedalam-dalamnya dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ingin menjadi orang yang berasaskan kasih Kristus, kita perlu tahu, kenal pasti apa yang kita ada sebenarnya, saudara. Kalau memang benar, saudara, di sini kalau kita lihat, yang akhir pertanyaan Yesus. Yesus menurunkan diri ke level ataupun tahap Petrus. Karena dia tetap mengaku bahwa dia adalah mengasihi Yesus sebagai seorang kawan. Tidak lebih daripada itu. Mungkin karena roti, mungkin karena mujizat. Tetapi Yesus di sini, saudara, tidak menolak dia. Maknanya, Yesus tahu setiap kita ini, saudara, mungkin pada awal ataupun setiap kita ini dalam prosesnya untuk menuju ke arah agape ini, kita tidak terkecuali kita mencintai, mengasihi Tuhan karena ada sesuatu. Nah, message-nya di sini, Yesus sudah letakkan, kita harus mengasihi dia dengan kasihnya sendiri, agape. Tapi kalau itu tidak ada, saudara, apa yang ada pada kita? Pilih, baik. I will go with you. Saya akan turun ke level itu karena Yesus dia sangat berminat bermula di mana kita berada. Sekali lagi, saudara, jangan risau. Apapun keadaan cinta kita, status yang sekarang ini, saudara, percaya, kalau itu memang kerinduan kita ingin seperti Yesus Kristus, dan saya percaya, keadaan itu tidak akan kekal. Ya, kita akan bertumbuh dari satu keadaan kepada satu keadaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kita akan bertumbuh. Itulah sebab Yesus turun ke bumi. Ya, dia bukan hanya duduk di surga saja, di sana, saudara, dia mengasihi kita dengan
menghantar Alkitab suci saja bahwa dia mengasihi, dia tidak. Dia turun ke bumi, ke tahap yang paling rendah. Menyamakan diri, tinggalkan segala kemuliaannya di sorga, menjadi seorang manusia yang di bawah hukum Taurat lagi. Saudara, lahir di dunia, di bumi ini, saudara. Coba kita renungkan ini, saudara. Tuhan tidak akan tunggu saudara menjadi sempurna dalam kasih. Tetapi di mana Anda berada sekarang, yang penting kau jujur dengan dirimu sendiri, buat pengakuan, inilah aku Tuhan. Aku yang sangat lemah ini untuk tidak mengasihi. Untuk mengasihi pun tidak mampu Tuhan. Apatah lagi untuk mengasihi orang lain. Karena ternyata bahwa manusia itu saudara hanya dapat memberi sesuatu yang dia ada. Kalau kita tidak ada, apa yang kita harus berikan? Kita tidak dapat memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Maka itu Yesus sangat paham keadaan ini. Dia turun ke level di mana Petrus hanya mengasihi dia sebagai seorang teman baik bermula dari situ. Dan saudara melihat Petrus menjadi orang luar biasa selepas itu, saudara. Haleluya. Kita kena belajar. Dan yang ketiga, saudara, saya ingin kongsi di sini. Hidup kita tidak bergantung atas apa yang kita miliki. Kalau Tuhan maukan dasar hidup ini adalah kasih, itulah dia. Karena di dalam kasih ini, saudara, kita mempunyai hubungan dengan seorang yang memberi kasih itu kepada kita, yaitu Yesus. Dan saya ingin membaca beberapa ayat dari petikan yang lain, dari Yakobus 4:13 hingga 17. Lihat firman Tuhan ini, saudara. Sekarang, dengar nasihatku, wahai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan bertolak ke sebuah negeri dan tinggal di situ selama setahun untuk berniaga dan mencari uang. Tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan esok. Kamu umpama uap yang kehilangan sejurus, lantas senyap. Sepatutnya kamu berkata demikian, kalau diizinkan Tuhan, kami akan terus hidup dan melakukan sekian. Sebaliknya kamu angkuh dan bercakap besar demikian, itu adalah salah. Tidak heran, di dalam dunia, di luar sana, saudara, perkara ini perkara biasa. Kenapa kita membiarkan diri kita dikecewakan oleh orang yang suka cakap saja, saudara, tetapi dia tidak pegang hari esok? Nah, ini kita tidak akan belajar dari apa-apa kalau kita tidak melihat dari firman Tuhan. Nah, tidak menjadi heran bagi kita kalau orang dunia ini bercakap, saudara, dia keluarkan kata-kata dan janji manis itu, ini, dan sebagainya, tetapi akhir dia tidak dapat menepati janji itu, saudara. Jangan jadi kecewa. Karena kita tahu, orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menyembah kepada Tuhan, dia akan cakap apa saja, saudara. Tetapi kita harus tahu siapa dia yang bercakap. Karena dia pegang kuasa kah? Walaupun kita pegang kuasa, saudara, tetapi orang yang pegang kuasa itu, kuasa apa yang dia pegang? Hanya title saja, saudara. Tapi yang pegang kuasa di dunia ini dan di surga itu adalah Tuhan. Manusia yang hanya sekadar cakap tanpa melibatkan Tuhan, saudara, hanya cakap kosong saja. Siapa tahu setelah dia cakap, saudara, dan Tuhan tuntut kehidupan daripada dia, kemana dia akan pergi. Nah, sebab kita tidak berkuasa atas hari esok. Dan keadaan hari esok itu akan mempengaruhi apa yang kita katakan, saudara, sehingga kita tidak dapat menggenapi, memenuhi apa yang kita katakan.
Dan lagi di dalam Lukas 12, 16 hingga 21 mengatakan, firman Tuhan berkata demikian. Lalu dia pun menceritakan kepada mereka satu ibarat. Seorang kaya mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. Dia berpikir dalam hatinya, apakah yang harus aku buat? Tiada lagi tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Dan berkata, baiklah, aku berbuat begini, aku akan meruntuhkan gudang-gudangku dan membina yang lebih besar. Disitulah aku akan menyimpan segala gandum dan harta bendaku. Aku akan berkata kepada diriku, engkau mempunyai harta yang banyak untuk keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidupmu. Makan, minum, dan bersuka rialah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang telah kau kumpulkan itu akan menjadi hak siapa? Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya, tetapi tidak kaya pada pandangan Allah. Ya, di sini saudara, dalam konteks ini bukan berarti Tuhan tidak mau orang ada harta kekayaan. Tetapi saudara, perencanaan tanpa melibatkan Tuhan itu adalah rencana yang bodoh. Itu sebab Tuhan katakan, tidak salah untuk merancang, tidak salah untuk berpikir buat bisnis, saudara. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan langsung di dalam apa yang kita rancang, itulah sebab kita gagal. Tak kira saudara kau buat apa, bisnis apa. Kita akan tanya diri kita sendiri, kalau kita gagal dalam dunia bisnis saudara, Anda ada libatkan Tuhan ke apa? Ataupun dari awal Anda sudah tahu, apa yang kau mau buat ini memang rencana itu ada sesuatu yang tidak mengena dan tidak benar saudara. Ada tipu hela. Itulah sebab mungkin orang tidak mau melibatkan Tuhan. Dia tahu itu perkara tidak benar. Akan menyusahkan. Saudara harus ingat. Kita akan makan hasil apa yang kita sudah tanam. Maka itu elakkanlah perencanaan tanpa Tuhan. Kita harus tahu yang pegang hari esok bukan kita, Tuhan. Kemana kita akan pergi esok? Kita belum tahu lagi, saudara. Yang pegang hidup ini adalah Tuhan. Amen. Jadi, saudara, saya mau buat kesimpulan di sini. Dari 3 poin yang saya sudah sampaikan, dan kita kembali lagi, saudara, untuk kembali renungkan apa status atau kedudukan cinta kita terhadap Yesus. Kalau Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus, ataupun Anda katakan engkau adalah orang Kristen, apa hubungan kamu dengan Yesus? Simon tetap Simon. Tetapi namanya Petrus, saudara. Karena apa? Bila Yesus katakan atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Adalah karena hubungannya dengan Yesus. Yang penting saudara, kita ada hubungan dengan Yesus. Bukan hanya kita nama saja kita ada menjadi orang Kristen. Dan kalau sekiranya kita masih dalam keadaan kita menyembah ataupun kita anggap Yesus itu sebagai teman biasa kita, juru selamat kita, dia belum menjadi Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jangan risau, saudara. Kita sedang dalam proses. Tidak ada orang yang terus sempurna. Kita masih dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan. Sedang dalam prosesnya. Ingat, saudara, jangan lupa.
Tuhan yang memilih Anda. Dia menjaga dan melindungi Anda. Dan bukan itu saja, dia ingin sekali untuk bermula di mana saja Anda berada. Dan Roh Kudus memimpin Anda menjalani proses menuju ke arah cinta sejati Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah kepada Tuhan, bimbinglah aku Yesus untuk menjadi serupa denganmu, agar aku dapat menjadi saksimu. Dan yang kedua, belajar dari kesilapan. Kalau kita, saudara, andai kata kita seorang yang sering mengeluarkan kata-kata tanpa berpikiran rasional atau ikut emosi, yang boleh mengecewakan orang lain, saudara, kita harus belajar. Kita perlukan penguasaan diri, self-control. Tanpa self-control tidak ada cinta sejati. Yang terlihat, ternampak oleh orang adalah ego, egois, dan bermegah diri tanpa sadar musuh akan mengatasi kesombongan. Dan yang ketiga, elakkan membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Ingat, hidup bukan bergantung atas harta kekayaan. Maka itu jangan biarkan dirimu dikuasai ketamakan, sebab Anda tidak pegang hari esok. Dan yang keempat, saudara, kita terus menjalani proses dan melayani bersandarkan kasih Kristus dan merendahkan diri sampai Maranatha. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kepada kami. Kami serahkan firman-Mu agar semua firman-Mu ini mengambil tempat dalam hati kami dan mengubah hidup kami, mentransformasikan kami, supaya kami menjadi lebih serupa dengan Yesus Kristus. Bila kami, Tuhan, saat kami merelakan diri untuk diproses, ingin menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau memenuhi hati kami dengan kasih cinta-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu akan diadakan ataupun akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, kita sama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian kita seperti biasa, kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja.